Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nebiola Petra dengan NIM 2407549 dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Video ini saya dedikasikan untuk ujian akhir semester pengantar coding. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan mulai menjelaskan mengenai soal pertama. Pada soal pertama ini dapat kita lihat bahwa program ini dirancang untuk menginput data pengguna dari programmer tersebut, yaitu saya sendiri. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan struktur-struktur dari program tersebut. Yang pertama ada include Studio H, yaitu baris ini menyisipkan include di baris standar atau input-output agar kita bisa menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Lalu eh, untuk Studio H sendiri merupakan singkatan dari Standard Input Output Header. Kemudian ada INT-MINE. INT-MINE ini merupakan titik masuk utama program C. Semua program C harus memiliki fungsi main tersebut. INT ini menandakan bahwa fungsi main akan mengembalikan semua bilangan bulat ke sistem operasi ketika program selesai dijalankan. Kemudian eh, ada INTI. INTI ini untuk mendeklarasikan variabel I bertipe INT yang akan digunakan sebagai indeks dalam perulangan for. Lalu ada INT data. INT data 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu untuk mendeklarasikan array bernama data dengan 5 elemen bertipe INT. Yai- Yaitu data-datanya bisa dimulai dari data 1, 2, 3, 4, 5 adalah nilai-nilai awal dari elemen array tersebut. Kemudian ada eh, print printf, printf programmer Nebiola Petra, printf NIM 2407549 dan printf eh, di bawahnya. Yaitu adalah untuk menampilkan teks layar menggunakan printf. Teks ini memberikan informasi tentang identitas programmer, bisa disebut sebagai bagian header output. Lalu di bawahnya ada for i ini digunakan untuk perulangan dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan 4. Totalnya adalah 5 kali. Lalu ada printf. Printf elemen ke ini nih, ke persen D ini adalah untuk angka bertipe INT, menampilkan nomor indeks array dan nilai elemen array tersebut. Lalu tanpa berlama-lama, saya akan mulai menjalankan program tersebut dengan compile dan run. Nah, dapat dilihat program langsung menunjukkan identitas dari programmer tersebut beserta elemen-elemen yang sudah kita masukkan tadi. Baiklah, sekian dari saya untuk soal nomor pertama. Kemudian kita akan lanjut ke soal kedua. Nah, untuk soal kedua ini adalah untuk mencatat dan menampilkan data beberapa mahasiswa menggunakan array of struct dan perulangan. Eh, Program ini terdiri dari deklarasi struct mahasiswa, array dari struct, pengisian data mahasiswa dengan do while, dan penampilan seluruh data mahasiswa. Untuk penjelasan per bagian, bisa dimulai dari include Studio H, digunakan untuk fungsi input dan output. Lalu include string digunakan untuk memanipulasi string. Lalu ada struk mahasiswa. Digunakan untuk mendefinisikan struktur data mahasiswa yang memiliki NIM, nama, tanggal lahir, alamat, beserta nomor HP. Lalu ada INT-MINE. INT-MINE ini digunakan untuk tempat di mana program itu akan berjalan. Lalu ada eh, Serak mahasiswa, INT count, dan car ulangi dengan untuk membuat membuat array untuk menyimpan minimal 100 mahasiswa, perhitung jumlah mahasiswa yang di input, serta karakter untuk mengecek apakah user ingin menginput data lagi.
Lalu ada eh, do di baris ke-17 ada do digunakan untuk perulangan yang selalu dijalankan minimal satu kali dan akan terus mengulang selama user menjawab y yaitu yes atau y yaitu ya atau t atau yaitu tidak. Lalu ada scanf. Lalu ada scanf persen D digunakan untuk menyerap neulan yang tertinggal di buffer. Lalu ada PSCN digunakan untuk mencari dan menghapus new line yang otomatis ditambahkan oleh fgets. Lalu ada scanf ulangi. Ulangi ini digunakan untuk menanyakan apakah user ingin memasukkan data lagi. Lalu ada persen C memiliki spasi di depan supaya white space sebelumnya termasuk garing N diabaikan. Lalu ada getchar lagi digunakan untuk menyerap garing N setelah input karakter. Lalu ada for INTI digunakan untuk melakukan loop dari indeks 0 sampai ke count 1. Menampilkan semua data mahasiswa yang telah diinput dalam satu baris per mahasiswa dipisahkan dengan tab. eh Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan setiap struktur. Saya akan mulai mengcompile and run eh, program tersebut. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan NIM dari mahasiswa yang akan kita data. Kemudian kita akan ditanyakan mau memasukkan data lagi atau tidak. Saya akan menjawab ya. Untuk data kedua, kita bisa memasukkan NIM yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita akan ditanyakan lagi apakah kita masih ingin memasukkan data atau tidak. Kalau kita jawab tidak, yaitu T, maka sistem akan langsung mengeluarkan bentuk tampilan output dari masing-masing data mahasiswa yang setelah kita masukkan. Baiklah, sekian dari saya mengenai penjelasan untuk program tersebut. Maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.